Halo, welcome back guys, kita jumpa lagi ya. Nah, seperti janji kita di video sebelumnya, kalau kedepannya itu kita akan mulai lagi masuk ke episode baru tentang cara menanam cabai rawit ya. Jadi sekarang ini adalah part pertama atau episode pertama cara menanam cabai rawit ala Papadas Family. Nah, mari kita langsung saja ke TKP-nya guys. Nah, hal pertama yang kita lakukan sebelum menanam cabai rawit adalah proses olah lahan ya. Lahan ini tuh dulunya adalah bekas tanam kacang tanah ya. Kalau teman-teman masih ingat, di sini tuh dulu ada kacang tanah. Setelah kacang tanahnya kita panen, kita akan ganti dengan tanaman cabai rawit. Nah, ini tuh kita langsung bikin bedengannya ya. Rumput-rumput yang dulunya ada di sini kita biarkan saja, dan memang sengaja kita tidak musnahkan karena tanahnya ini tuh kita mau balik. Jadi setelah kacang tanah itu kita cabut, lahan kita biarkan saja selama 2 minggu, baru kita mulai bikin bedengannya ini. Proses bikin bedengannya ini tuh kita lakukan dengan cara manual, jadi kadang-kadang kita cangkul, kadang-kadang kita pakai sekop, dan ini tuh kita bikinnya secara bertahap ya. Dulu kita mulai bikin di bulan November dan selesainya itu di bulan Desember. Nah, kenapa bisa selama itu? Karena di lahan ini yang kita urus bukan cuma tanaman cabai, jadi tanaman jagung yang ada di belakang kita ini tuh kita juga yang urus. Jadi kami harus membagi waktu antara mengurus tanaman cabai dan juga mengurus tanaman jagung yang waktu itu lagi panen ya. Nah, setelah bedengannya itu jadi, kita bersihkan dulu rumputnya, kemudian kita tabur dengan kapur dolomit. Jadi yang akan kita tanami saat ini adalah 8 baris dulu, dan ini tuh masing-masing nanti satu baris kita isi sekitar 45 pohon cabai rawit. Ya, jadi 8 dikali 45 itu sekitar 360 pohon. Nah, dari 360 pohon itu kita pakai kapur dolomit sekitar 5 kg saja. Kita taburkan secara merata itu di atas bedengan ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada tanaman cabai rawit. Itu adalah cabai rawit kaliber yang kemarin itu kita cabut. Nah, kenapa dia masih ada di situ? Karena cabai rawit yang ini tuh mulai kita kerjakan di bulan November, dan saat itu cabai kaliber baru berusia 5 bulan. Nah, ini tuh sudah keesokan harinya lagi setelah kemarin kita tabur kapur dolomit. Terus tadi malam itu hujan deras ya, jadi kapur dolomitnya itu sudah menyerap atau sebagian lagi sudah hanyut. Dan hari ini kita akan lanjut lagi memasukkan pupuk dasar. Jadi pupuk dasar nanti akan kita tabur di tengah-tengah bedengan ini ya. Dan pupuk dasar yang kita pakai itu masih NPK subsidi ya. Ini tuh NPK Ponska, dan kita akan tabur sebanyak 5 kg untuk 360 pohon. Dan cara pakainya itu ya kita tinggal tabur di lubang atau di garis yang sudah kita bikin tadi di tengah-tengah bedengan ya, seperti ini. Jadi 5 kg tadi itu akan kita tabur secara merata ke 8 bedengan ini. Lalu tanah yang ada di sebelah kanan kiri bedengan itu nanti akan kita angkat untuk menutupi pupuk dasar atau pupuk Ponska yang sedang kita tabur ini. Jadi setelah pupuk ini tuh kita tabur, di atasnya kita tutupi lagi dengan tanah. Nah, ini sudah ya, jadi tadi pagi itu kita tambahkan dengan pupuk dasar, terus kita rapikan bedengannya. Nah, sekarang kita akan menambahkan lagi dengan pupuk kompos. Jadi ini tuh adalah pupuk kompos ya yang kita bikin dari beberapa bulan yang lalu. Kita tambahkan juga ke dalam bedengan, karena ini kan konsepnya kita menanam cabai dengan cara semi organik. Jadi kita berusaha menambahkan sebanyak mungkin materi organik ke dalam bedengan. Tapi pupuk kompos yang kita punya ini tuh jumlahnya terbatas ya, jadi tidak semua bedengan itu bisa mendapatkan pupuk kompos. Dan sebagai gantinya, bedengan yang tidak mendapatkan pupuk kompos itu kita ganti dengan rumput ya. Jadi rumput yang sebelumnya kita biarkan tumbuh itu kita sudah cabut, lalu kita tambahkan atau kita masukkan semuanya ke dalam bedengan yang tidak ada pupuk komposnya. Karena karakter tanah yang ada di lahan kita yang sekarang ini itu kondisinya sama dengan lahan cabai rawit kaliber kita dulu. Jadi tanahnya itu setengah berpasir, makanya kita tambahkan dengan rumput-rumput ini ya, supaya tanah berpasir yang biasanya keras dan padat bisa sedikit gembur. Kemudian hari ini kita akan lanjut ya dengan pemasangan plastik mulsa.
Tapi sebelum plastik mulsanya kita pasang, bedengan ini akan kita semprot dulu dengan dekomposer EM4 supaya materi-materi organik atau rumput-rumput yang kita pasang ini bisa segera terurai. Ini tuh opsional ya, karena kebetulan kami masih punya EM4 ini, jadi kita pakai saja. Teman-teman kalau tidak punya bisa pakai Molnasi atau bisa juga pakai JMS ya. Kemudian ini tuh tadi kita pakai 2 tutup botol untuk satu tangki 16 liter, dan kita tidak tambahkan gula atau apapun ya. Kita cuma larutkan ke dalam air 16 liter ya. Terus kita semprotkan ke atas bedengan sesaat sebelum kita pasang mulsa. Dan plastik mulsa yang akan kita pasang kali ini dari merek Tani Lestari. Ini tuh plastik mulsa yang sama yang sudah kita review di video kami sebelumnya ya. Jadi untuk 8 bedengan ini kita akan pakai sekitar 3 bungkus atau sekitar 75 meter dengan lebar 120 cm. Tapi nanti plastik mulsanya yang lebarnya 120 cm itu akan kita belah jadi 2. Jadi masing-masing bedengan ini tuh lebarnya sekitar 60 cm ya. Karena cabenya nanti akan kita tanam dengan satu baris atau satu jalur. Dan dengan cara ini tuh kita bisa menghemat penggunaan mulsa. Jadi biaya penggunaan mulsa kali ini untuk 360 pohon kurang dari 150.000. Dan mulsa ini tuh sudah pernah kita review ya di video kami sebelumnya. Jadi teman-teman yang penasaran dengan mulsa ini tuh bisa lihat ya video kami itu. Di sana kita sudah jelaskan secara detail dan tempat belinya juga kita sudah informasikan ya. Nah ini tuh kita sudah selesai pasang mulsanya, kita juga sudah selesai melakukan pelubangan mulsa. Dan ini tuh mulsanya kita lubangi dengan kaleng bekas cat. Jadi lubang mulsanya itu agak besar ya dibanding lubang mulsa pada umumnya. Dan jarak antar lubang tanam itu sekitar 40 cm. Nah setelah mulsanya kita lubangi, kita akan lanjut lagi melakukan pengocoran pupuk ya. Jadi ini tuh adalah pupuk kohe ayam yang sudah lama kita fermentasi, tapi bentuknya itu becek dan basah karena habis kena hujan. Jadi kohe ini tuh tidak bisa kita tabur di bedengan ya, karena jumlahnya juga hanya sekitar 10 kilo. Jadi kemungkinan tidak akan cukup kalau kita tabur. Jadi makanya kita akan kocor saja bersamaan dengan aram sekam. Kemudian kita tambahkan dengan aram sekam bakar sekitar 2 genggam full. Dan campuran pupuk ini tuh akan kita kocor sekitar 100 ml per lubang tanam. Jadi kohenya itu kita larutkan seperti pupuk cair ya. Dan ini tuh adalah inisiatif dari kita ya, karena kondisi kohenya itu memang sudah tidak layak untuk kita tabur. Jadi kita kocor ya seperti ini. Kalaupun teman-teman punya kohe yang masih kering, sepertinya lebih baik kita tabur ya. Dan cairan kohe ini tuh sama sekali tidak bau ya guys, karena kohenya itu sudah lama ya kita fermentasi. Cuman baru sempat kita pakai sekarang. Dan dengan dikocor seperti ini, kohe ayam yang tadinya hanya 10 kilo itu cukup untuk 360 lubang. Dan sore harinya kita lanjut lagi ya melakukan pengocoran. Nah kali ini kita akan kocor dengan jamur trichoderma. Ini tuh dosisnya kita pakai 1 sendok ya. Terus kita campur juga dengan asam humat. Ini tuh asam humat merek Power Soil yang kita beli dulu. Ini tuh masih ada. Dan dosis asam humat yang kita pakai itu sekitar 2 sendok untuk satu tangki 16 liter. Nah ini tuh kenapa kita tidak campur di kohe ayam yang tadi pagi itu, karena asam humat dan trichoderma ini tuh akan kita kocor dengan menggunakan tangki ya. Jadi kalau kita gabung tadi pagi itu sepertinya akan susah, karena aram sekam itu
bentuknya padat ya guys, tidak bisa kita kocor dengan menggunakan tangki. Kalaupun trichoderma dan asam humat ini tuh kita gabung ya tadi pagi di pengocoran kohe itu, kemungkinan akan boros guys. Jadi kita lebih baik pisah walaupun kita kerjanya 2 kali ya. Nah, setelah pengocoran pupuk dan trichodermanya selesai, langkah selanjutnya adalah proses pindah tanam ya. Jadi pindah tanam ini tuh kita lakukan tanggal 10 Desember 2022 lalu, dan bibit cabai rawit yang kita tanam kali ini tuh adalah bibit cabai rawit lokal jenis Salot 2 ya. Jadi Salot 2 ini adalah salah satu jenis cabai rawit lokal unggul di daerah Sulawesi, makanya kita tanam lagi. Kemudian bibit ini tuh kita pindah tanam usianya kurang lebih 30 hari setelah semai. Nah, jadi ini tuh kita sudah pindah tanam bibit cabai. Jadi selesai sudah rangkaian panjang dari proses pengolahan lahan sampai pindah tanam. Kondisi tanaman cabai rawit Salot 2 kita 1 hari setelah pindah tanam ya. Jadi kemarin itu kita pindah tanam, malamnya hujan deras. Jadi kita tanam cabai rawit kali ini tuh kita dapat musim hujan lagi. Tapi itu tidak masalah ya, karena kita sudah siap, kita sudah ada pengalaman juga. Kemudian untuk video kali ini tuh kita bahas sampai 1 hari setelah tanam ini ya. Untuk perkembangan cabai rawit kita ini akan kita bahas di video-video selanjutnya. Dan karena kita tanam cabai rawit ini tuh lagi-lagi di musim hujan, 1 hari pertama kami langsung spray dengan fungisida bahan aktif Mancozeb. Jadi kami tidak perlu tunggu beberapa hari untuk spray fungisida ya, karena memang kondisi di sini tuh sangat lembab, sangat rentan jamur. Jadi cabai yang baru kita pindah tanam kemarin itu langsung dispray dengan fungisida guys, untuk menghindari tanaman cabai kita terkena penyakit di awal pindah tanam. Karena di awal pindah tanam ini tuh adalah masa-masa yang krusial, jangan sampai baru pindah tanaman kita sudah kena penyakit ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kita hari ini. Kita jumpa lagi di video kami yang lain.